Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membuat sebuah portofolio menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Output yang akan kita buat kurang lebih seperti ini. Jadi kita memiliki menu bar di bagian atas, kemudian ada hero di bagian tampilan awal, kemudian ada service, kemudian ada portofolio untuk pekerjaan yang pernah dikerjakan. Kemudian di sini ada histori pendidikan dan juga skill, kemudian ada kontak form dan footer. Nah, ini juga kita bisa menggunakan menu untuk navigasi, kita bisa klik. Nah, di sini ada untuk kembali ke atas, kemudian ini untuk section selanjutnya. Dan ini juga sudah responsif. Kita kalau misalkan kecilkan layarnya, ya sudah mobile friendly ya, seperti ini. Menunya bisa kita klik. Nah, dia muncul di bagian sini. Mau geser ke atas. Nah, ini kalau misalkan di close, dia kembali ya. Ini ada ini kalau di close, ini kalau misalkan digeser. Oke, ini tampilannya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk memulainya silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Nah, saya sudah membuat folder untuk project kita namanya portofolio ya. Di sini saya akan membuat sebuah file HTML-nya, index.html. Kemudian saya akan membuat directory untuk JavaScript. Kemudian saya akan membuat file JavaScript-nya di folder JS, namanya script.js. Kemudian saya juga akan membuat directory CSS. Kemudian saya akan membuat file style di dalam folder CSS. Kemudian saya juga akan membuat file image ya, yang kosong seperti ini. Saya akan clear screen. Nah, kalau misalkan kita buka dengan menggunakan Explorer seperti ini, maka kita memiliki sebuah project yang sudah ada index, ada folder JS dan CSS. Kita akan tambahkan di sini ya. Untuk resume-nya kita akan paste ke sini. Jadi resume ini gunanya untuk tombol yang ini ya, ketika kita klik maka kita akan mendapatkan PDF-nya. Kalau misalkan ada ya. Karena ini PDF-nya tidak ada jadi error. Terusnya kalau misalkan ada terbuka di sana. Oke, kita klik. Oke, ini kita tambahkan resume ke sini. Nah, sekarang kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Saya akan kecilkan lagi. Nah, kita akan buka. Nah, ini sudah muncul ya projectnya. Kita memiliki indeks HTML, kemudian JS, kemudian image-nya kosong. Oh iya, image-nya kita coba isi dulu ya. Nah, ini kita isi dengan image. Saya akan mengisi dengan logo dan juga hero image. Kita tambahkan ke sini. Kemudian saya akan membuat satu buah folder untuk portofolio. Nah, ini ya. Kemudian di dalamnya kita akan menambahkan beberapa image untuk pekerjaan yang pernah kita buat ya. Saya akan tambahkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi di sini sudah masuk di image ada 5 image portofolio dan juga yang di luar ya, hero dan juga logonya. Oke, di bagian HTML kita akan buatkan basic tag HTML-nya. Kita ketikkan tanda seru aja seperti ini, maka kita bisa buat basic tag HTML-nya seperti ini ya. Jadi kita sudah dibuatkan untuk char set-nya, kemudian title-nya, language-nya, default-nya kita buat. Kemudian kita akan hubungkan dengan ini supaya tidak error, kita akan tambahkan sebuah link ya di sini untuk favicon. Cuman favicon-nya kita kasih kosong dulu seperti ini. Kemudian kita akan linkkan dengan CSS. Kita gunakan link ini CSS.
kita akan ambil dari folder CSS style.css. Kemudian di bagian dalam kita akan tambahkan script. Ini script untuk JavaScript ya. Kita ambil dari src yang ini. Kita ambil dari folder js, kemudian script.js. Oke, ini untuk awal-awalnya ya. Kemudian kita akan membukanya ini dengan menggunakan live review. Kalau misalkan teman-teman menggunakan live server juga boleh ya. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Kita akan buka di browser aja supaya lebih lega ya. Kurang lebih ini yang tadi sebagai pembanding, ini yang kosongnya. Nah, ini kita close aja. Nah, yang akan kita tambahkan di bagian sini. Oke, kita akan buat sebuah header. Header ini kita akan tambahkan di bagian awal ya. Ada navigasi dan juga hero, kita tambahkan di bagian header. Kemudian saya akan membuat sebuah div dengan kelas main container. Nah, main container ini nanti di dalamnya memiliki sebuah div lagi dengan kelasnya adalah nav. Dan juga nanti di dalamnya ada div lagi dengan kelasnya logo. Nah, nanti seperti ini ya. Div kelas nav logo. Nah, di dalam logo, nah kita akan tambahkan sebuah anchor. Sebuah seperti ini ya. Wrapnya kita kosongkan dulu. Kemudian di sini kita akan tambahkan sebuah image. src-nya kita gunakan img, kemudian kita gunakan logo yang dari pojok kode png ini ya. alt-nya kita gunakan pojok kode. Kurang lebih seperti ini. Kemudian di bawah logo kita akan tambahkan sebuah nav. Untuk navigasi ini memiliki UL, kemudian li ini kita akan kali dengan, kalau enggak kita buat satu aja dulu ya. li nya seperti ini. Nah, di dalamnya kita akan buat sebuah link. Wrap-nya kita nanti arahkan ke ID ya. Service misalkan ya, service ini tampilannya service, kita akan duplicate. Ini kita ganti dengan portofolio. Kemudian kita duplicate lagi. Kita ganti dengan skill. Juga kita ganti dengan skill. Kemudian kita duplicate lagi. Ini kita ganti dengan kontak. Nah, ini juga kita ganti dengan kontak ya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi satu li untuk resum ya. li, kemudian li ini kita tambahkan lagi linknya. Nah, kita akan arahkan ke resum sini. Nah, di dalamnya kita akan tambahkan sebuah button. Tipenya adalah button. Ini kita ambil resum, tapi kita akan kasih kelas btn. Nah, di sini ya. Kemudian setelah nav, kita akan tambahkan sebuah burger div. Kelasnya burger ini untuk menu close-nya ya nanti. Nah, di dalamnya kita akan buat div kelasnya line 1. Kemudian ini kita duplicate menjadi 3 ya. Berarti ini line 2 dan ini line 3. Oke, ini untuk kita tambahkan start header, kita akan kasih remark. Kemudian ini kita akan tambahkan end header, kita kasih remark lagi.
Oke, kita save. Nah, kita buka yang stylenya ini. Nah, di style ini kita akan definisikan dulu untuk variabel ya. Kita akan gunakan titik 2, kemudian root. Nah, dalam root kita akan definisikan untuk variabelnya. Ini saya akan definisikan terlebih dahulu. Seperti ini ya. Ini teman-teman bisa gunakan ini. Kemudian kita akan reset. Kita reset dengan menggunakan bintang. Di sini kita marginnya kita akan kosongkan. Kemudian paddingnya kita akan kosongkan juga. Kemudian ini box size-nya kita akan ambil border box. Kemudian supaya ketika transisinya ini lebih smooth, kita akan buat scroll behavior-nya adalah smooth ya. Kemudian kita akan reset juga untuk bodinya. Nah, untuk bodinya kita akan ambil fontnya ini ya. Kemudian kita akan reset untuk headingnya dari mulai heading 1 sampai dengan heading 6. Kita akan kasih primary text color ini, heading 1 sampai dengan heading 6-nya. Kemudian paragrafnya kita akan kasih juga font size-nya, kita kasih 1 rem. Kemudian line height-nya kita akan kasih 1.9 rem. Oke, ini. Kemudian linknya kita akan reset juga teks. Decoration-nya kita buat none supaya tidak ada underscore-nya ya linknya. Kemudian kita juga akan mereset untuk main container. Kita akan buat 120 auto. Kemudian kita akan buat responsive-nya media screen. Nah, kita akan max-nya 1200 juga. Kita akan main kontainernya, kita akan kasih width-nya 90%. Oke, ini untuk kita coba lihat dulu ya. Nah, ini udah ke tengah tapi logonya masih berantakan. Oke, kita bisa buka lagi. Kita akan styling dulu. Mungkin kita ini dulu ya buttonnya supaya kelihatan bagus. Kita ubah dulu ya buttonnya. Kita kasih dulu di sini button. Kita memiliki BTN. Nah, BTN ini kita akan kasih paddingnya 1 rem, 1,5 rem. Kemudian backgroundnya kita kasih RGB alpha 46, kemudian 139, kemudian 87, kemudian 0.1 untuk transparannya ya. Kemudian kita tambahkan border 1 pixel. Kita buat solid, kita gunakan var border color. Kemudian kita akan tambahkan border radiusnya. Border radius kita akan gunakan var item border radius. Oke, kemudian untuk colornya kita akan gunakan var primary text color. Kan primary text color, kemudian kursornya kita ambil pointer. Kemudian kita ambil transitionnya
all 0,3 second. Kita akan ambil in out. Oke, di sini kita kasih font size-nya 1 rem. Kemudian ketika di hover, berarti .btn .2 hover. Ketika di hover, kita akan kasih box shadow. Kita kasih RGB alpha 0,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 0 Kemudian kita kasih 0 pixel, 3 pixel, 5 pixel. Save ya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu. Nah, ini sudah ke tengah, buttonnya sudah ada juga. Ini kayaknya buttonnya kegedean 0,05 ya. Ini kita kasih 0,05. Nah, biar hovernya nggak terlalu ekstrim ya. Oke, sekarang kita akan styling untuk navnya ya. Kita buka lagi. Logo dan navigasi. Tambahkan logo dan navigasi. Di sini kita tambahkan nav. Ini kita displaynya flex. Kemudian kita kasih justify kontennya space between. Kemudian kita kasih paddingnya 2 rem dan 0. Kemudian di sini kita kasih nav UL. Kita kasih list stylenya non supaya tidak ada bulat-bulatnya ya. Kemudian kita kasih displaynya ini flex. Oke, kemudian kita kasih legend itemnya ini center. Kemudian kita kasih gapnya 3 rem. Oke, kita coba lihat dulu. Nah, ini sudah lumayan lah ya. Walaupun ini masih linknya nih masih belum bagus ya. Nah, sekarang kita akan styling untuk logonya ya. Logonya kita kecilin. Logo A IMG. Ini kita kasih height-nya. Kita kasih height-nya 35 pixel. Ini aja ya. Nah, kemudian di sini kita baru akan lakukan nav, kemudian UL, LI. Di sini kita kasih displaynya flex. Kemudian legend itemnya kita kasih center. Nah, kemudian linknya kita supaya warnanya bagus, nav LLIA. Kita kasih warnanya menggunakan var ya. Kita gunakan var primary text color supaya sama. Oke, kita coba lihat dulu. Nah, ini sudah lumayan lah. Lebih bagus ya daripada tadi. Oke, sekarang kita akan styling untuk burgernya. Burger ini untuk close-nya ya. Oke. Burger. Nah, burger ini kita kasih displaynya
Ini tapi nanti kita remark dulu ya, supaya kita tahu dulu bagus gak tampilannya. Kemudian jet indeksnya kita kasih 99 supaya berada di paling atas ya. Kemudian kita kasih positionnya ini fix supaya dia berada di pas ya. Kita akan kasih dia topnya itu 33 pixel, kemudian right-nya kita kasih 35 pixel. Oke, ini untuk burger. Kemudian kita akan tambahkan remark di sini ya untuk burger. Nah, di sini saya tambahkan burger dip ya. Karena tadi kan kita ada dipnya, ini untuk bikin garisnya ini. Kita kasih seperti ini, height-nya. Ini background colornya kita kasih warna hitam aja ya, biar kelihatan garisnya seperti ini. Nah, marginnya kita kasih 7 pixel. Kita kasih transitionnya kita gunakan all dan 0,3 second. Oke, ini kita tambahkan Z indeksnya ini supaya paling atas kita kasih 99. Ini height-nya kita kasih 2 saja. Oke, kita coba save. Sekarang kita coba lihat lagi. Nah, ini sudah ada ya di pojok nih. Nah, sekarang kita tinggal nge-hide ini. Kalau nge-hide tinggal dibuka aja. Nanti kita unhide-nya menggunakan JavaScript ya. Jadi kita muncul nih. Nah, ini udah hilang ya. Oke, sekarang kita akan tambahkan untuk hero-nya. Kita buka lagi CSS-nya. Nah, kita tambahkan di sini untuk hero ya. Kemudian ini hero. Tutup lagi. Nah, hero kita tambahkan di sini section. Dia memiliki ID hero. Kemudian mungkin ini kita taruhnya di ini ya, masih di dalam header ya. Kita taruh, kita akan Ctrl X. Ini kita taruhnya di ini kan burger. Nah, kita taruhnya di sini nih. Nah, kita taruhnya di bagian sini supaya dia masih menjadi bagian dari header ya. Hero-nya ini kita hero kasih ID. Kemudian kita akan buat sebuah div yang kelasnya hero left. Nah, hero left ini nanti dalamnya memiliki heading 3 dengan kelasnya free title. Kita buat dulu aja ya. Nah, ini kita buat hello, I'm kan seperti ini headingnya. Kemudian kita buat heading 1, ini kelasnya hero name. Misalkan di sini pojok, kemudian kita tambahkan span. Kita tambahkan pojok kode seperti ini. Kemudian kita tambahkan sebuah paragraf. Tambahkan di sini lorem 50 misalkan ya. Kemudian kita rapihkan. Oke ya. Hero, kita coba lihat dulu. Nah, ini hero-nya sudah. Nah, tinggal kita tambahkan hero right-nya. Ini kan hero left nih. Dari sini sampai sini. Sekarang kita tambahkan div kelasnya hero right. Nah, hero right kita tambahkan sebuah image. src-nya kita akan ambil dari image. Dan kita akan ambil foto.
LT-nya pojok kode. Nah, ini kita akan coba save. Nah, ini sudah ada ya. Nah, terkait dengan foto, teman-teman kalau misalkan memiliki foto dan mau nge-remove background bisa menggunakan ini ya. Saya menggunakan remove.bg. Teman-teman tinggal upload saja ke sini. Kemudian nanti setelah selesai diproses tinggal download lagi. Kemudian teman-teman sesuaikan ukurannya supaya ukurannya ini tidak terlalu lonjong ya, agak mengotak lah, agak lebih persegi. Nah, nanti kita akan buat membulat untuk iniannya ya, untuk image-nya. Oke, ini sudah. Sekarang kita buka lagi yang CSS-nya. Nah, dalam CSS kita akan tambahkan untuk hero section. Ini hero section. Nah, di hero section kita memiliki ID hero. Nah, di ID hero kita akan tambahkan height-nya 720 pixel. Kemudian display-nya kita gunakan grid. Kemudian kita buat dua buah gridnya ya, grid kolomnya. Kemudian legend itemnya kita akan gunakan center. Kemudian gapnya kita buat 2 rem aja. Oke, dia harusnya menjadi ke samping. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita tinggal styling untuk hero name-nya. Kita memiliki hero name. Nah, hero name ini kita kasih font size-nya 2,5 rem. Kemudian kita kasih font weight-nya kasih 700. Kemudian kita kasih margin 0,5 rem, kemudian 0 dan 1 rem dan 0. Oke, kemudian kita memiliki hero, kemudian span ya, yang tulisannya itu. Nah, kita akan ubah colornya. Kita akan ambil dari var, kemudian kita akan gunakan primary icon color. Oke, kita coba lihat dulu. Oke, ini hero span, hero. Kita coba lihat lagi. Kayaknya nggak ngefek ya. Oh, hero name. Hero name. Span, hero left. Ini kita gunakan hero name, kurang name-nya ya. Hero name. Oke. Kita lihat. Nah, ini sudah berubah warnanya ya. Oke, kita sekarang styling untuk right-nya. Kita kasih hero, kemudian hero right image-nya kita kasih border radius, kita kasih 50% supaya bulat ya. Oke, kemudian kita kasih border, kasih background colornya dulu ya. Kita kasih background colornya RGB alpha. Nah, di sini kita kasih 46, kemudian 139, kemudian 87, ya 0,1. Ini mirip dengan icon button tadi ya. Nah, kita kasih width-nya 400 pixel, height-nya juga 400 ya, supaya dia bulat sempurna. Kemudian kita kasih objek fit-nya kita kasih cover. Oke, kita save. Nah, kemudian hero right-nya
Hero right, kita kasih displaynya adalah flex, justify content, akhirnya center. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, ini sudah ya, kita berada di sebelah kanan. Nah, sekarang kita tinggal ngerubah yang ininya nih biar agak renggang ya. Kita akan tambahkan yang namanya title di sini. Kita tambahkan, mungkin kita taruh di atas ya, sebelum button. Nah, sebelum logo navigasi, kita akan tambahkan title. Title ini kita akan buat free title. Text transformnya kita kasih uppercase supaya jadi huruf besar semua. Kemudian kita akan kasih letter spacingnya 0,5 rem supaya agak renggang ya. Kemudian warnanya kita akan gunakan warna text secondary text color. Kemudian kita kasih positionnya relatif. Kemudian kita kasih widthnya fit content. Oke, kemudian kasih font weight-nya kita kasih 400. Oke, kemudian kita save. Nah, nanti ini ada beberapa lagi yang kita tambahkan ya. Nah, ini sudah lebih bagus ya, lebih enak dilihat. Kita coba untuk nah ini masih belum responsifnya ya, kita nanti buat responsifnya. Oke, sekarang kita buat dulu untuk bagian lainnya. Nah, kita kembali ke ini. Nah, kita akan tambahkan untuk service. Oke, kita tambahkan service, kemudian kita akan buat lagi di sini and service. Nah, di bagian service kita akan tambahkan section. Nah, section ini kita akan tambahkan ID-nya service. Nah, section kita kasih ID-nya service. Kemudian kita akan buat div dengan ID service. Kemudian memiliki lagi namanya main container. Nah, ini ya. Dalamnya kita memiliki heading 3 dengan kelas di title sama dengan yang tadi. Kita kasih service. Kemudian kita juga memiliki heading 1 dengan kelas section title. Kemudian memiliki share is title. Nah, ini ya. Dan di sini kita kasih special service di sini ya. Dan di dalamnya kita akan tambahkan grid ya. Kita kasih div kelasnya grid 3. Nah, dalam grid 3 kita akan buat misalkan service 1. Nah, service 1 kita akan tambahkan sebuah div dengan kelasnya service. Di dalamnya memiliki div lagi dengan kelasnya service icon. Nah, seperti ini ya. Di dalamnya ada service dan service icon. Kemudian kita akan menambahkan ikonnya ya. Nah, icon kita akan cari menggunakan icon monster. Teman-teman tinggal ketikkan icon monster di sini. Kemudian di sini tinggal ketikkan dashboard. Nanti akan ada dashboard. Nah, kita akan menggunakan yang ini. Karena saya sudah menyimpan di favorit supaya tidak lama ya. Saya akan ambil.
Kemudian kita akan copy embed ya, sini kita copy, kita tinggal tambahkan ke sini. Di bagian icon kita tinggal paste aja. Oke, kita tinggal save. Nah, di sini kita akan tambahkan width-nya 24 dan height-nya 24. Oke. Kemudian di bawahnya kita akan tambahkan sebuah heading 4. Ini misalkan UE dan UX design. Kemudian kita tambahkan lagi sebuah paragraf untuk lorem 35 mungkin ya. Oke, kecilkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kita akan duplikat yang service ini ya, karena kita service kan sampai ke sini ya. Oh, salah. Ini sampai dengan ini. Berarti kita akan duplikat. Nah, ini kita akan Ctrl Alt arrow, Ctrl Alt arrow. Kita akan duplikat. Ini service 3. Ini service 2. Kita tinggal ngerubah ikonnya ya. Kita buka lagi ke sini. Saya akan favorit lagi. Teman-teman ketikin aja terminal ya. Saya akan menggunakan terminal. Kemudian kita akan copy. Ini kita akan ganti yang service 2 SVG-nya ya. Kita akan paste. Kita save. Ini juga sama, kita kasih width-nya 24 dan height-nya juga 24 ya. Nah, yang ketiga ini database. Kita akan cari database di sini. Nah, saya akan gunakan yang ini aja ya. Kita akan embed. Kita akan copy. Kita ambil yang ketiga. Ini 2 sudah. Kita akan ambil yang ketiga. SVG-nya. Oke, kita save. Kita tambahkan lagi di sini. Oh, ini sudah ada height-nya. Tinggal kita ambil di sini ya perubahannya. Database ini database management. Dan ini kita kasih application development. Panggil application development. Oke, kita coba lihat dulu. Oke ya, ini sudah ada tapi belum rapih. Ini masih berantakan. Oke, sekarang kita buka lagi stylenya. Ini kita masuk ke style. Nah, kita akan styling lagi. Sekarang kita akan tambahkan untuk service section ya. Kita akan tambahkan di sini service section. Nah, di dalam service section kita memiliki ID service. Nah, kita akan kasih background colornya. Kita akan ambil dari var, kemudian kita kasih secondary background color. Oke, kemudian kita akan kasih paddingnya untuk section padding ya. Nah, kemudian kita akan kasih service, kemudian di sini kita memiliki free title. Kita akan kasih margin 0 auto supaya ke tengah ya. Kita coba lihat dulu impact ya. Nah, ininya tidak ke tengah ya. Untuk yang kita tinggal tambahkan di sini service title-nya. Service title-nya
kita kasih text alignmentnya juga center. Ini oke, ini belum ke tengah. Kita lihat service title, free title, service title. Harusnya pakainya yang ini. Oh, kita salah nulis ya. Service title. Nah, ini sudah ke tengah. Oke, sekarang kita styling untuk service-nya. Service ini untuk tiap itemnya. Kita akan kasih paddingnya 3 rem, 2 rem. Oke, kemudian kita kasih backgroundnya, kita ambil dari var primary background color. Oke, kemudian kita kasih border radiusnya, kita kasih var item border radius. Oke, kemudian kita akan styling untuk service. Kemudian kita memiliki heading 4 ya, yang dari tiap itemnya. Kita akan tambahkan marginnya 1,5 rem dan juga 0. Kemudian kita kasih font weight-nya 500. Kemudian kita kasih font size-nya 1,05 rem. Kemudian kita kasih text lejunya center. Oke, kita akan buat untuk ikonnya ya. Pertama kita akan kasih service icon. Ini ada SVG ikonnya ya. Kemudian kita kasih warna untuk SVG-nya dengan primary icon color. Oke, kita coba lihat dulu. Nah, ini sudah warnanya, cuman ini belum kita gap ya. Kita styling dulu untuk ikonnya. Kita akan tambahkan service icon, kemudian icon. Pada ikonnya kita kasih background. Kita kasih backgroundnya dari var background color. Kemudian kita kasih width-nya fit content. Kemudian kita kasih margin. Kita kasih marginnya 0 auto. Kemudian kita kasih paddingnya 1 rem, 1,3 rem. Kemudian kita tambahkan border radius 50%. Save. Kita coba lihat dulu. Ini sudah ke tengah dan ikonnya sudah berwarna ya. Nah, sekarang kita tinggal pindahkan ke, nah di sini kita memiliki tadi ya ada title kalau nggak salah. Nah, kita akan tambahkan lagi untuk titlenya ya. Nah, di situ kita tambahkan section title. Ini section title, kita akan kasih margin
misalkan 1 rem, 0 dan 4 rem. Oke, kemudian kita kasih font size-nya 2 rem. Oke, ini kemudian kita akan tambahkan untuk grid 3. Kita tadi memiliki grid 3 kan. Kita kasih displaynya adalah grid. Kolomnya kita kasih ini, kita akan ganti dengan repeat. Repeatnya auto fit. Kita akan kasih 350 pixel untuk fraksinya. Kemudian kita kasih justify kontennya, kita buat center. Gapnya kita kasih 2 rem aja. Kita save. Oke, kita lihat lagi. Nah, servisnya ini backgroundnya belum ya. Harusnya kita memiliki warna yang berbeda. Kita coba lihat lagi. Nah, ini bukan secondary harusnya berarti. Kita untuk service secondary background color. Oh, ini salah ya. Share service. Coba lihat lagi. Nah, sekarang sudah beda ya. Ini warnanya lebih abu-abu. Kita tadi salah nulis. Oke, ini sudah untuk service. Nah, sekarang kita akan tambahkan lagi HTML-nya. Service, kemudian sampai end service sudah. Kita akan tambahkan untuk portofolio. Portofolio misalkan ya. Ya, di sini ada end portofolio. Kita akan buat sebuah section, ID-nya portfolios. Kita akan buat portofolio. Kita akan buat sebuah div dengan kelas portfolios. Kemudian kelasnya lagi main container. Nanti memiliki heading 3 yang ID-nya, yang kelasnya adalah free title. Ini portofolio. Oke. Kemudian kita memiliki heading 1 dengan kelas section title. Kita tambahkan my work ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini grid 3-nya ya. Kita div kelasnya grid 3 seperti ini. Kita akan buat di sini portofolio 1 misalkan. Kemudian portofolio 1 ini kita akan buat sebuah div kelasnya portofolio. Kan kalau yang atas portofolios ya. Ini, jadi yang ini berbeda, portofolio aja. Portofolio. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian kita akan memiliki div lagi dengan kelas portofolio cover. Portofolio cover nanti kita akan gunakan img. Kita akan ambil dari mj portofolio. Kita ambil ini ya, portofolio. Kita ambil irv dulu deh. Kasih ld-nya irv ya. Ya, di sini setelah image
kita akan buat lagi sebuah div dengan kelas portofolio info. Nah, portofolio info ini kita akan memiliki div lagi portofolio title. Nah, di dalamnya kita memiliki heading 4 ERP system misalnya. Oke, di sini kita akan buat lagi sebuah SVG untuk sebuah aplikasi ya. Kita lihat ini. Nah, ini ya. Ini kita memiliki sebuah share icon ya. Kita akan ambil share icon link ini, kita tambahkan dulu sebuah anchor A. Nah, wrapnya misalkan ke dirinya sendiri. Cuman kita akan kasih di sini kelas portofolio link misalkan ya. Portofolio link. Untuk ini kita akan ambil lagi dari favorit untuk linknya. Kita ada share. Nah, ini ya. Ambil, kemudian kita akan copy lagi. Kita tinggal tambahkan di bagian dalamnya. Kita paste dan kita save. Oke ya, ini. Kemudian di dalamnya ini kan SVG, kemudian ada A-nya, kemudian ada div-nya. Bawahnya kita akan buat lagi sebuah div dengan kelas portofolio tag. Portfolio tags. Nanti misalkan saya akan buat sebuah div misalkan bootstrap 5, dan kita duplikat. Misalkan ini menggunakan PHP dan ini menggunakan MariaDB misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya kita tambahkan sebuah keterangan lagi. Kita akan tambahkan lorem 35. Save. Ini ya. Kalau misalkan kepanjangan kita kasih lorem 30 aja ya. Lorem 30. Ini. Oke, kemudian kita akan duplikat ya. Ini kan untuk pembukanya. Kita tambahkan di sini sebuah N portofolio. Kita copy dan ambil sampai sini. Kita duplikat dan duplikat supaya jadi 3 ya. Ini portofolio 3, ini portofolio 2. Kita mungkin akan ubah di bagian fotonya ya. Nah, fotonya kita akan ambil misalkan ini dengan Neofilm. Kita ganti dengan Neofilm config misalkan ya. Ini Nvim misalkan. Share-nya masih sama. Nah, di sini teknologinya misalkan Lua, kemudian PowerShell misalnya. Kita lihat di yang sini. Coba. Oh, ini Lua PowerShell. Kemudian yang ketiga kita PS code extension ganti dengan S code extension.
VS Code ya. Ininya menggunakan JavaScript. Kita lihat lagi. Kemudian Visual Studio Code ya. Oke, kita ambil, kita save. Kita coba lihat lagi ke yang kedua. Nah, ini masih belum rapih lah ya, karena belum kita styling. Tapi ini sudah ada portofolionya. Oke, kita sekarang coba styling ya. Untuk portofolio section, kita buka lagi CSS-nya, kita scroll. Kita kasih di sini portofolio section. Oke, di sini kita akan kasih ID-nya portofolios. Kita akan kasih padding-nya. Kita kasih var section padding. Oke, coba lihat, harusnya dia ada jarak. Nah, sekarang sudah ada jaraknya ya. Oke, sekarang kita tinggal yang portofolios. Ini, ini yang portofolio ya, itemnya. Kita akan kasih border radiusnya, kita akan kasih var item border radius. Kemudian kita kasih overflow-nya hidden ya, supaya nanti round-nya itu image-nya nggak tutupin. Kemudian kita kasih background-nya, kita ambil dari var primary background color. Kemudian kita kasih box shadow. Kita kasih box shadow-nya RGB alpha. Nah, kita kasih 0,0,0,0,05. Kemudian kita kasih 0 pixel, 3 pixel, kemudian 5 pixel. Kita save. Ini harusnya belum kelihatan, baru begini. Belum rapih, tapi sudah membentuk lah ya. Kemudian kita styling untuk portofolio covernya. Portofolio cover. Oke, kita kasih height-nya 250 pixel. Ini harusnya jadi kecil ya. Nah, ini sudah jadi kecil. Tinggal kita image-nya sesuaikan. Ini portofolio cover, kemudian kita miliki img. Kita kasih width-nya 100%, height-nya 100%. Kemudian kita kasih object fit cover. Oke, kemudian kita kasih border top left-nya supaya ada efek round-nya ya. Kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita tambahkan portofolio infonya. Seperti ini. Kita coba lihat. Nah, sekarang sudah lebih bagus lah ya. Ini rounded, kemudian nah ini masih belum pindah ke kiri ke kanan. Kita akan tambahkan lagi. Ini portofolio title. Portofolio title. Nah, kita kasih display-nya adalah flex. Kemudian
justify kontennya kita kasih space between supaya dia berada di kiri dan kanannya ya. Kemudian legend itemnya kita buat center, kemudian kasih gapnya 1 rem. Kita coba lihat service. Nah ini sudah ke kanan ya, jadi dia title dengan tombol share-nya ini sudah misah lah ya. Oke, kita tambah lagi untuk headingnya. Berarti kita portofolio heading 4. Sini kita kasih font wide-nya 500. Kemudian kita kasih font size-nya kasih 1,05 rem. Oke, SVG-nya kita akan warnain juga ya. Ini portofolio ASVG. Ini kita akan kasih fill. Kita kasih var aja. Primary icon color supaya dia warnanya hijau ya. Dan kita kasih transitionnya all 0,3 second. Kemudian ketika di hover sini portofolio ASVG dan hover. Ini ketika di hover kita kasih warnanya var primary on color hover. Dan kita kasih portofolio title ini kita kasih transisinya sama aja dengan yang ini ya. Kita coba lihat. Oke, ini ya di hover ini sudah. Nah, jika kita nambahin untuk yang tagnya ya, kita tambahkan untuk tagnya dot portofolio tags. Kita akan kasih dia playnya adalah flex. Kemudian legend itemnya kita kasih center. Kemudian kita kasih gapnya 0,3 rem. Kemudian kita akan kasih flag wrapnya wrap. Kemudian margin topnya kita akan kasih 1 rem. Oke, kemudian di dalamnya kan kita memiliki div ya, portofolio tags. Kemudian kita sorot divnya. Ini kita kasih font size-nya lebih kecil, font size-nya 0,8 rem. Oke, kemudian kita kasih
paddingnya 0,2 rem dan 1 rem. Oke, kemudian kita kasih backgroundnya secondary background color. Kita kasih var secondary background color. Oke, kemudian kita kasih border radiusnya 0,5 rem. Kemudian kita kasih bordernya 1 rem 1 pixel aja, kegedean. Kita kasih solid var border color. Oke. Kemudian kita kasih warna tulisannya, colornya kita kasih var secondary text color. Oke, kita coba save. Kita lihat lagi. Nah, ini sudah lebih bagus lah ya. Ini tagnya dan ini untuk share-nya. Oke, kita sekarang tambahin skill and education. Portofolionya sudah. Kita tinggal menambahkan skill education. Kita buka lagi indeksnya. Nah, ini and portfolio. Kita tambahkan di sini skill and education. Kita akan tambahin and skill and education. Kita akan tambahkan. Kita buat sebuah div kelasnya skills. Oke, kemudian kita buat lagi sebuah div yang kelasnya skills. Kemudian main container. Oke. Kemudian kita buat heading 3. Ini kita kasih kelas free title ending pad. Oke. Kemudian kita buat heading 1 kelasnya section title skill and education. Oke. Kemudian kita akan buat lagi sebuah div. Ini skill grid. Kita buat skill grid. Dalamnya kita buat lagi sebuah div skill. Ini kita kasih S ya, skills left. Bagian 1 kita memiliki, nanti kita akan buat garis ya. Misalkan teman-teman lihat nih, ini ada garis, jadi kita garis ini buat dengan sebuah div ya. Nah, dibuat di skill left kita akan tambahkan di sini education ke 1 misalkan. Nah, education ke 1 kita akan buat sebuah div kelasnya education nanti memiliki div lagi dengan kelas lain dan ada div lagi ini ya, ada education, ada lagi div dan line, dan di dalamnya lagi setelah lain kita akan buat lagi sebuah div yang kelasnya education info.
Dalamnya ada H4 yang kelasnya adalah education title. Ini misalkan Oxford University. Ini ngarang aja ya. Misalkan kita memiliki data ini ya, Oxford University Education infonya. Ini untuk bagian 1. Ini kita akan duplikat ya. Kita akan duplikat dan duplikat. Ini education 2 dan ini education 3. Ini ya. Jadi kita memiliki beberapa education. Ini yang pertama, yang kedua kita ganti ya. Misalkan kita kasih binus university, misalkan kita kasih P-nya ini ya. Ini misalkan 2004 ke 2019. Ini 2019. Kemudian yang ini misalkan kita ganti Al-Azhar SMA Al ini kita gunakan secondary school. Dan ini tahunnya mungkin 2012 sampai 2014. Oke, kemudian kita akan tambahkan untuk right-nya. Ini kan yang left nih. Nah, yang left ini sampai di sini. Kita akan tambahkan sebuah div yang namanya kelasnya skill right. Yang tadi kan skills left ya. Ini skill left. Kita buat sekarang skill right. Skill right kita tambahkan sebuah paragraf. Mungkin kita kasih lorem 40 ya. Biar agak panjangan ya. Kalau misalkan ngerasa kepanjangan, kurangin aja ya. Misalkan sampai sini aja ya. Kita pendekin sedikit. Ini ya. Dan kita akan tambahkan skill listnya. Skill listnya ini kita buat dengan menggunakan unordered list. Ini kita buat seperti ini ya. Contoh aja ini. Oke, kita coba save. Sekarang kita bisa lihat lagi di view-nya. Nah, ini yang ya ini sudah ada tapi belum ada stylenya. Kita akan lakukan styling skill and education. Kita buka lagi CSS-nya. Skills and education. Nah, sini kita akan skills. Nah, skillnya kita akan kasih background colornya. Background colornya kita gunakan var secondary background color. Kemudian kita kasih paddingnya kita gunakan var section padding. Nah, ini ya. Kita coba lihat dulu. Nah, ini sudah ada jarak. Tapi ini warnanya kayaknya secondary background colornya tidak. Kita coba lihat. Ini kayaknya bukan ID kita ya bikin kelas. Oh, ini harusnya kita ganti dengan ID ya. Kita kan pakainya ID. Sekarang warnanya baru ya.
berubah. Oke, kemudian kita akan tambahkan untuk gridnya. Kita tambahkan gridnya. Kemudian kita akan tambahkan juga untuk education. Education ini kita akan kasih displaynya adalah flex. Kemudian kasih gapnya 2 rem. Oke, kemudian kita kasih line ya. Kita kasih di sini education dot line. Nah, kita akan tambahkan line-nya, misalkan kita kasih paddingnya 0,7 rem. Kemudian kita akan tambahkan di sini education, kemudian line, kemudian deep, karena kita memiliki deep untuk line-nya ya. Kita kasih width-nya misalkan 2 pixel. Kemudian kita kasih height-nya 100%. Kemudian kita kasih background color-nya menggunakan var, yaitu border color. Kemudian kita kasih position-nya relatif. Oke. Kemudian kita coba lihat dulu. Oke, ini sudah kebagi dua ya. Ini lainnya sudah ada tapi belum ada bulat-bulatnya. Kita tambahkan ya. Tambahkan dulu untuk education infonya dan education year-nya ya. Kita coba lihat lagi. Nah, ini sudah ada garisnya. Sekarang kita akan tambahkan untuk buletannya ya. Kita akan tambahkan education, kemudian line, kemudian kita gunakan div. Ini before. Nah, di before ini harus selalu ada kontennya ya. Walaupun misalkan kosong, kita kasih kosong kontennya seperti ini. Kemudian kita akan kasih width-nya 15 pixel. Height-nya kita kasih 15 pixel. Kemudian kita kasih border radiusnya 50% supaya jadi bulat. Kemudian kita kasih background color-nya, kita gunakan var. Kita kasih border color supaya sama ya. Kemudian kita kasih posisinya absolute. Kemudian kita ambil dari topnya misalkan 5 pixel. Kemudian leftnya kita kasih minus 7 pixel. Kita save dulu ya. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, ini sudah ngepas ya. Ini Oxford, kemudian Binus, Al-Azhar. Ini sudah muncul. Nah, sekarang kita akan tambahkan untuk listnya. Nah, kita tambahkan untuk list. Nah, skill list. Di list ini kita akan ambil displaynya grid. Kita kasih mungkin seperti ini ya. Oke. Nah, ini sudah mulai kelihatan skill listnya. Kemudian kita tinggal styling untuk UL-nya ya. Kita kasih strip stylenya. Sekarang sudah
ini ya, strip sudah sesuai dengan yang punya kita. Oke, ini untuk learning ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan lagi untuk kontak. Kita buka lagi indeksnya. Nah, kita akan tambahkan di sini untuk kontak. Kemudian kita tambahkan di sini and kontak. Untuk kontak kita tambahin lagi di sini section ya. Section yang ID-nya kontak. Oke, kita akan buat sebuah div kontak dan main kontak. Div kelasnya kontak dan main kontak. Kita main kontainer aja ya, kontainer. Oke, kemudian kita kasih sebuah div, kelasnya adalah kontak lab. Ini untuk sebelah kiri. Ini kita akan memiliki form dengan kelas kontak form. Actionnya kita kosongkan. Kemudian kita akan memiliki div. Kemudian dalamnya kita memiliki input tipenya text. Nah, name-nya kita kasih name, ID-nya kita kasih name, kemudian kita kasih placeholder-nya ini name ya. Oke, kita kasih, kita duplicate ini email nya, email ID-nya email, placeholder-nya email. Kemudian kita akan buat lagi untuk text area. Ini saya buat text area, kemudian saya buat lagi untuk button ya. Saya buat lagi untuk button. Oke, kemudian kita buat lagi untuk write content. Ini kan kontak left, kita buat di sini. Kita buat div kelasnya kontak right. Kontak right ini kita akan kasih sebuah div dengan kelas kontak item. Ini ada kontak item icon ya. Ada div lagi. Kontak item icon. Dalamnya kita akan menambahkan icon untuk ini ya, teman-teman bisa lihat contoh ini. Nah, ada address, kemudian telepon dan email. Kita akan ambil dari sini. Saya sudah menyimpan di favorit. Ada map. Kita akan copy. Kita tambahkan ke sini. Save. Nah, kemudian sini kita tambahkan div kelasnya kontak item detail. Ini kita memiliki heading 4, address,
Oke, kemudian kita buat sebuah paragraf, misalkan contoh aja ya, ini ngarang. Kemudian kita akan duplikat ini ya, dengan kontak itemnya. Ini kontak item 1. Kita akan duplikat. Dengan duplikat kontak item 2 nya kita akan font misalkan ya, ini ngarang aja. Kemudian yang ketiga ini kontak item 3, ini email. sampel@email.com. Oke, kita coba lihat. Nah, sekarang kita ganti untuk image-nya ya. Kita ganti yang kedua dengan telepon. Kita ganti dengan font yang kedua ya. Kemudian yang ketiga kita ganti dengan email. Yang ketiga ini email, embedded, kita copy dan kita ganti yang ketiga ya, SPG-nya. Save. Oke, kita coba lihat dulu ini ya. Oh ini sama ya, map kita ganti dengan font. Harus kita buka lagi. Kedua save. Coba lihat, sekarang sudah berubah. Sekarang kita tinggal styling untuk formnya ya. Nah, kita buka CSS-nya lagi. Kita akan tambahkan di sini contact section. Nah, contact section kita punya ID namanya contact. Nah, contact ini kita kasih paddingnya seperti ini. Warnanya sudah benar ya, warna putih. Oke, kita tinggal menambahkan kontak yang kelas. Nah, yang kelas ini kita kasih displaynya adalah grid. Kemudian kita tambahkan gridnya dengan gap dan 2 ya. Kita coba tambahkan ini. Kemudian tiap item div-nya kita akan tambahkan. Nah, kemudian kita akan styling untuk input ya, kontak form. Kita tadi memiliki kontak form. Kita akan buat styling untuk inputnya. Width-nya kita akan kasih 100% dan juga color-nya kita akan ambil. Oke, kita save. Kita coba lihat dulu. Oke, ini sudah ada ya, cuman warnanya ini kita akan ubah supaya jadi hijau sesuai dengan tema kita ya. Berarti ketika fokus kita akan ubah nih. Ketika fokus kita akan ubah. Oke.
Kemudian, nah ini kita klik jadi hijau ya, sesuai ya. Nah ini buttonnya belum ya, kita styling juga untuk buttonnya. Kita kasih nama button submit kalau nggak salah. Nah di sini kita BTN submit. BTN submitnya kita akan styling lagi. Seperti ini styling untuk BTN submitnya. Kita lihat. Nah sekarang sudah ya. Sekarang kita tambahkan lagi ketika di hover. Ini kan ketika di hover tidak memberikan reaksi apa-apa ya. Kita tambahkan hovernya supaya dia merespon. Nah sekarang warnanya berubah. Sekarang kita styling lagi untuk alamatnya. Alamat ini kita memiliki kontak item ya. Kontak itemnya kita tambahkan style. Oke, kemudian kita juga memiliki kontak item dan paragrafnya. Kita tambahkan. Kemudian kita juga memiliki kontak item icon. Nah, ikonnya kita akan buat dia bulat seperti ini. Kemudian yang SPG-nya kita akan buat warnanya juga sesuai dengan primary color ya. Oke, kita coba lihat lagi. Nah, sekarang ini sudah sesuai ya posisinya. Jadi ini untuk kontak formnya. Nah nanti kalau misalkan teman-teman mau dihubungkan dengan emailnya, teman-teman bisa buka yang namanya custom form ya. Nah nanti bisa gunakan ini, tinggal diregistrasi aja, kemudian dimasukkan ke formnya, tujuannya ya. Ini bisa. Oke, sekarang kita akan menambahkan footer. Ini kita balik lagi ke HTML-nya. Nah, item 3, kemudian kita akan tambahkan footer di sini ya. Kemudian kita tambahkan footer. Oke, footer ini kita akan ambil langsung ya, tag footer seperti ini. Kemudian kita akan memiliki div yang kelasnya footer icon. Nah, footer icon ini nanti memiliki sebuah anchor wrap. Nah, kita membutuhkan beberapa logo ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita Instagram, LinkedIn, Twitter. Nah, kita bisa gunakan yang ini ya. Kita akan menggunakan Instagram untuk ikonnya. Kita embedded lagi. Kita akan copy. Nah, kita taruh di bagian sini. Oke ya. Ini kita kasih 20 ini ya. Oke, kita save. Kemudian kita akan coba cari lagi. Kita cari LinkedIn ya. Nih LinkedIn-nya kita ambil, kita copy. Nah ini kita harus duplikat dulu wrap-nya, atau mau langsung juga boleh ya. Wrap-nya kita kosongkan, kita tambahkan LinkedIn ke sini. Oke, kemudian kita akan tambahkan lagi untuk Facebook ya. Twitter dulu dah. Kita kasih lagi sini Twitter. Embed, kita copy. Kita kasih lagi A, kemudian wrap-nya kita kosongkan.
kita tambahkan ke sini. Oke, kita tambahkan lagi satu lagi untuk Facebook. Ini kita klik lagi favoritnya, Facebooknya kita klik. Oke, kita copy. Nah, kita A lagi, wrapnya kita kosongkan, kita tambahkan ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan untuk copyrightnya ya, kita taruh di ini aja. Oke, ini kita masuk lagi ke stylenya. Stylenya yang footer kita bisa buka ini yang tadi. Nah, yang punya kita ini masih munculnya di situ ya, di bagian. Kita tambahkan di sini footer section. Oke. Ya, di sini kita akan coba styling ya. Ini footernya. Kemudian kita memiliki footer icon. Kemudian kita juga memiliki link ya, footer icon dan A tadi kan. Kemudian footer icon kita memiliki SVG ya. Nah, kemudian ketika di hover kita akan tambahkan hovernya jadi gelap ya. Oke, kita save, kita coba lihat. Nah, ini sudah ya. Sekarang kita tinggal nambahin untuk, kalau misalkan kita klik, nah ini berarti linknya ini tidak ini ya. Kita ke skill ini bisa, kemudian ke kontak ini bisa. Nah, yang service-nya ini kita harus perbaiki. Oke, kita memiliki link service. Oke, kita coba save, kita klik. Sekarang baru sudah ya. Cuman ini untuk bergeser ke atasnya kita belum tambahkan ya. Kita akan tambahkan untuk move to top ya. Kita geser, kemudian kita akan tambahkan satu buah button ya di paling bawah itu untuk kita, ini saya akan tambahkan di bawahnya footer sini ya. Kita akan buat sebuah button. Nah, nanti buttonnya ini kita akan kasih on clicknya sebuah JavaScript. Nah, kemudian di dalamnya kita akan tambahkan sebuah SVG icon. Coba buttonnya, kita bisa masuk lagi ke sini. Nah, kita akan gunakan ini nih, SVG iconnya. Kita copy, kita bisa tambahkan ke sini. Oke ya. Ini kita harus styling ya ID-nya di stylenya ini supaya dia rapi. Saya mau tambahkan sebuah roll on top. Ini saya akan buat kelas buttonnya, kita akan styling ya. Oke, kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita juga akan tambahkan dia, oke, untuk scrollnya, dan juga kita akan tambahkan. Oke, kalau misalkan sekarang kita lihat, nah ini belum muncul karena kita belum nambahin JavaScript-nya.
kita akan buka JavaScript-nya di sini. Script. Nah, JavaScript-nya kita harus definisikan. Kita akan definisikan untuk scroll function-nya seperti ini. Tadi namanya kita btn scroll ya. Nih. Scroll btn ID-nya. Ini ID-nya kita panggil. Kemudian kita akan membaca scroll window-nya. Kalau misalkan dia on scroll, kita akan panggil. Dan di sini kita akan buatkan fungsinya. Ini scroll function-nya dipanggil dan ini fungsinya. Dan kalau misalkan dia akan panggil scroll to top-nya. Oke, ini kita sekarang lihat. Nah, ya, kalau misalkan kita berada di atas, buttonnya hilang. Ketika kita scroll, dia akan muncul, dan ketika kita klik, dia akan kembali ke atas. Service, nah kita klik, nah skill, kita klik. Sekarang sudah ya. Cuman ini kita responsifnya belum ya. Kita inspect. Sekarang responsifnya ini harus kita tambahkan. Ini supaya dia muncul ya. Oke, sekarang kita tambahkan untuk responsifnya. Nah, untuk responsif kita tambahkan beberapa di CSS dan juga di ini ya. Kita tambahkan di JavaScript-nya dan di CSS. Kita tambahkan di CSS-nya dulu aja. Ini kita tambahkan responsif. Nah, responsif kita akan gunakan add media screen, kemudian kita akan tambahkan di sini n kita akan ambil max width-nya, misalkan kita akan ambil 1000 pixel dulu ya. Ini bertahap. Nah, 1000 pixel nanti fontnya akan mengecil. Ketika dia ketemu 1000 pixel, fontnya akan kita kecilkan sedikit. Kemudian hero-nya juga kita akan kecilkan sedikit ya. Untuk tadi kan 400 pixel, kita turunkan jadi 300. Kemudian ini gap-nya juga kita turunkan. Kemudian ini juga kita kecilkan untuk font di navigation bar-nya. Oke, kemudian ketika kita menemukan ukurannya itu lebih kecil lagi, 825. Oke, kita akan kecilkan lagi. Nah, yang mau kita kecilkan burgernya. Burgernya kita akan coba munculkan ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan toggle burgernya. Nanti kita toggle burgernya ini kita munculkan menggunakan JavaScript ya. Kemudian lainnya kita tambahkan juga. Kemudian kita tambahkan juga line 3-nya. Karena nanti kan burger itu kan ada line 1, line 2, line 3 ya. Nah, kemudian kita tambahkan untuk navigasinya. Ini navigation supaya dia muncul dan berada di samping ya. Kita akan tambahkan nav-nya ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian ULLI-nya kita juga akan ubah ya. Kita akan jadikan center. Oke, kemudian kita juga akan tambahkan nav aktifnya. Nav aktif ini dimunculkan menggunakan JavaScript ya. Kemudian root-nya kita akan ganti. Kemudian section title ini kita ubah juga semuanya ya. Section title kita ubah. Kemudian free title-nya juga kita kecilkan. Oke, kemudian hero section-nya kita juga akan ubah dan kecilkan ya.
Oke, kemudian hero right-nya kita akan tambahkan ordernya jadi -1 supaya dia jadi ke paling awal ya. Jadi yang fotonya berada di atas dulu. Oke, kemudian kita coba tambahkan lagi ini 250 pixel ya. Supaya lebih kecil lagi image-nya. Kemudian hero lab-nya kita jadi ini tengah. Oke, kemudian kita akan kasih marginnya supaya jadi center hero nya. Kemudian hero name-nya kita akan kasih lebih kecil. Oke, kemudian yang skills kita juga kecilkan ya. Skill. Oke, kemudian kita tambahkan yang footer. Oke, ini untuk agak kecil ya. Kemudian kita akan tambahkan untuk mobile ya. Mobile screen sekarang ya. Tambahkan mobile screen. Nah, mobile screen kita akan kecilkan untuk title. Lebih kecil lagi ya. Fontnya. Kemudian kita free title-nya juga kita kecilkan. Oke ya, kita coba lihat dulu. Harusnya ini belum muncul memang. Nah, ini secara ini muncul, tapi ketika diklik tidak ngerespon ya. Oke, kita akan tambahkan JavaScript-nya. Sekarang kita buka lagi. Nah, JavaScript-nya kita akan tambahkan untuk function. Nah, kita tambahkan untuk navside-nya. Nah, ini navside ini kita ambil dari item yang tadi kita buat ya. Kita akan tambahkan. Tadi kan kita memiliki kelas burger ya. Kita akan mengambil dengan query selector. Tadi juga kita memiliki nav untuk navigasi. Ini bisa kita ambil. Nah, setelah kita definisikan, kita akan load ke sini ya. Nah, setelah kita load, kita coba dulu. Kita coba pakai inspect aja, pakai inspect. Kita kecilkan. Nah, ini naik. Nah, ini membesar, mengecil. Kemudian dia muncul. Kita klik. Nah, ini sudah muncul ya. Skill, kita geser. Kita klik. Nah, ini nge-close juga. Muncul, nge-close, muncul, nge-close. Nah, ini juga sudah ya. Nah, kita bisa kecilkan lagi, maka dia lebih mengecil lagi fontnya tuh. Karena ini untuk mobile. Nah, ini juga sudah mengecil ya hero-nya. Oke, ini kita buka dan dia membesar lagi. Oke ya, jadi secara penggunaan responsif juga sudah bisa. Kemudian scroll on top juga sudah bisa. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk pembuatan portofolio. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang nanti membutuhkan file latihannya, saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Mudah-mudahan bisa membantu. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.